Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semua teman-teman. Kembali lagi ke channel Dokter and Family. Kali ini saya akan sharing tentang obat tetes mata beserta fungsinya ya. Jadi ini khusus obat tetes mata untuk mata yang merah, baik itu iritasi maupun infeksi. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk obat yang pertama ini memang jarang ditemui ya untuk di apotek-apotek ya. Kurang tahu ini karena memang obat keras yang biasa dipakai mungkin oleh spesialis ya. Saya sendiri jarang pakai obat ini. Namanya adalah Inmatrol Eye Drop 5 mili ya. Dan kita lihat komposisinya itu ada dexamethasone, polymyxin, dan neomycin. Dexamethasone itu sendiri untuk anti peradangan, sedangkan polymyxin dan neomycin itu berfungsi sebagai antibiotik ya. Maka kegunaan dari obat ini yaitu untuk terapi jangka pendek pada kondisi mata yang responsif. Responsif artinya bila diberi obat ini atau yang mengandung steroid ini, dia akan cepat memberikan efek terapi positif ya. Artinya keluhan yang berat menjadi berkurang gitu ya. Dan juga membutuhkan terapi profilaksis. Profilaksis itu untuk mencegah terjadinya infeksi. Jadi obat ini khusus dirancang untuk mata yang iritasi namun belum terinfeksi oleh bakteri ya, karena di sini mengandung antibiotik. Bagaimana kalau ini dipakai untuk mata yang sudah terkena infeksi juga? Ya bisa juga dipakai karena di sini mengandung antibiotik ya. Oke, untuk aturan pakainya 2-4 kali sehari ya. Kalau dia berat bisa dikasih 2 tetes. Kalau sudah menunjukkan tanda-tanda infeksi sebaiknya memang disarankan untuk profilaksis untuk misalkan yang infeksi satu belah mata atau sebelah kanan aja. Maka yang kiri juga boleh ditetesi supaya tidak menular ke yang kiri. Gitu ya. Oke, untuk obat yang kedua ada Garason Eye Drop ya, kesediaannya juga 5 mili. Untuk obat ini sendiri adalah sama ya dengan yang tadi, cuman komposisinya beda dari segi antibiotik dan anti radangnya ya. Jadi obat ini dipakai untuk menanggulangi mata dengan inflamasi radang juga, dan kondisi alergi pada mata yang disebabkan atau disertai infeksi bakteri. Jadi sama ya fungsinya ya. Cuman yang membedakan di sini adalah cara pemakaiannya ya. Kalau ini dipakai setiap jam. Kalau sudah berat, sudah banyak kotoran di mata, ini dipakai tiap jam. Kalau tidak sempat boleh 2 jam. Kalau keluhan sudah membaik atau sudah berkurang bisa 3-4 kali dalam sehari. Dan tetesan pun diturunkan ya dari 2 tetes menjadi 1 tetes. Semoga paham. Lanjut, untuk obat ketiga ini adalah Betagentam. Ya, fungsinya sama juga ya. Memang saya cari untuk obat-obat yang sama ya fungsinya. Dia mengandung betamethasone juga sama gentamicin ya, antibiotik. Jadi ini dipakai untuk infeksi eksternal bola mata. Eksternal bola mata itu ya mata yang bagian depan yang luar yang berkontak dengan dunia luar ya. Selaput bola mata depan gitu ya. Itu bola mata luar ya, eksternal ya. Dan
Adnexa itu seperti penyokong mata ya, seperti kelopak mata, atas dan bawah, kanan kiri ya. Dari akibat organisme yang sensitif serta peradangan mata yang responsif terhadap kortikosteroid. Kortikosteroid ya seperti dexa, dan ini di sini betamethasone. Untuk pemakaiannya cukup panjang ya, dari 4 sampai 6 kali sehari, bisa 6 jam atau 4 jam sekali. Kalau berat bisa dikasih 2 tetes ya. Kalau sudah berkurang gejalanya atau rasanya, kan biasanya ada rasa tadinya tidak nyaman, panas, silau, terus pandangan berkurang, kabur gitu ya. Itu bisa, kalau sudah merasa berkurang, bisa dikurangi tetesannya. Intinya seperti itu. Untuk obat keempat ada Oculosan ya. Ini hampir sama, semua yang saya buat ini memang untuk sama ya. Diindikasikan untuk mengatasi iritasi pada mata minor, artinya yang ringan, masih ringan ya, merahnya belum merah banget gitu ya, masih bentuk-bentuk ya warna mungkin pink ya, seperti kayak kena virus gitu. Tapi yang disebabkan oleh iritasi, misal dia terkena sabun, kemudian terkena debu, kemudian terkena zat kimia yang tidak terlalu banyak gitu ya. Ini bisa pakai langsung ini ya. Dan untuk kontak-kontak dengan yang lain ya, yang menyebabkan iritasi gitu. Pemakaiannya juga cukup panjang ya, 3 sampai 4 kali dalam sehari ya. Ini tidak setiap jam. Jadi cukup mudah untuk dipakai. Ini cukup 3 sampai 4 kali sehari ya, 1 tetes saja ya, karena sifatnya iritasi. Kemudian obat berikutnya adalah ini yang sering kita temui di apotek dan di praktek-praktek dokter. Apa ini? Kok ini dulu ya? Untuk ini ya, yang ini dulu kita ya. Sendositrol ya. Sendositrol juga sama kegunaannya untuk mengatasi inflamasi atau iritasi. Ya. Jadi obat ini cukup merepotkan juga, tapi mudah didapat ya. Harganya juga sangat terjangkau, bisa dicek di toko online. Jadi untuk mata iritasi atau inflamasi baik itu yang dengan infeksi ataupun tidak dengan infeksi bakteri. Ingat ya, bakteri ya ini karena kandungannya adalah antibiotik gitu ya. Pemakaiannya cukup ribet karena harus setiap jam atau sampai 2 jam. Kalau siang, kalau malam bisa 2 jam sekali pada malam hari. Jika responnya sudah bagus, sudah berkurang, biasanya sih 2 sampai 3 hari itu kalau respon matanya bagus terhadap obat ini, maka bisa dikurangi untuk tiap 4 jam, 1 tetes aja cukup ya. Mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak paham silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Oke, untuk obat selanjutnya ini adalah obat ini yang sering dicari oleh teman-teman, yaitu Sendo Ogentonic ya. Obat ini dikhususkan untuk iritasi yang tidak disertai dengan infeksi, radang dan alergi. Alergi itu bisa seperti kena makan sesuatu, kemudian karena kedinginan, atau karena asap ya, atau karena cahaya, kemudian mata merah, biasa bermain game di handphone atau di laptop, kemudian terjadi iritasi yang tidak disertai dengan infeksi, maka obatnya yang ini ya guys. Jangan kebalik-balik ya. Kalau Anda suka main handphone, nonton YouTube dan sebagainya, kemudian matanya merah, pakainya yang ini, Sendo
Augentonik. Ya, pemakaian cukup simpel ya, 3 kali sehari 1-2 tetes. Sebaiknya kalau sedang pakai obat ini untuk frekuensi menggunakan alat-alat yang memancarkan radioaktif seperti handphone dan televisi, laptop, layar PC, itu sementara dikurangi dulu supaya obat ini bekerja dengan baik. Oke, demikian ya, ada beberapa tadi obat, sekitar 7 macam obat yang dikhususkan untuk menangani iritasi mata, baik yang iritasi murni tidak ada infeksi maupun iritasi dengan infeksi ataupun iritasi dengan alergi. Itu kalau teman-teman bingung mana mata yang iritasi, mana mata yang iritasi dengan infeksi, dan mana mata yang iritasi karena alergi, bisa ditulis di kolom komentar. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.